Puji Tuhan, hari ini kembali kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita buka untuk hari ini di 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai 13. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca sendiri secara keseluruhan. Dan di dalam ayat-ayat yang bacaan kita ini, saudara dan saya akan belajar apa yang Paulus ajarkan dan lakukan berkaitan dengan doa, atau yang kita sebut dalam dimensi doa. Nah, saudaraku, ada dua dimensi doa yang Paulus praktekkan dan Paulus ajarkan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara bisa lihat, coba kita baca lebih dahulu 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Saudaraku, dalam pembacaan kita menemukan ada satu dimensi yang Paulus lakukan di dalam doa yang kita sebut dengan dimensi ucapan syukur. Dimensi pertama yang kita renungkan, kita perhatikan adalah ucapan syukur. Dalam doa kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan, memberikan, atau menaikkan ucapan syukur. Di dalam doa ada dimensi ucapan syukur. Saudaraku, Paulus berulang kali menyebutkan tentang ucapan syukur dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika ini. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang kedua, Paulus katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Kemudian di pasal yang kedua, ayat 13, Paulus juga mengungkapkan, mengekspresikan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, melalui ucapan syukur sebenarnya, kalau apa yang kita baca, Paulus sedang menyampaikan, memperkatakan sebuah tindakan ucapan syukur, tindakan iman akan apa yang terjadi kepada orang-orang di Tesalonika. Bagaimana jemaat di Tesalonika bertumbuh, di mana orang-orang Tesalonika makin kuat dalam imannya. Dan Paulus mengungkapkan itu dalam doanya dalam bentuk ucapan syukur. Mereka bersyukur, Paulus bersyukur bahwa Allah membuat orang-orang Tesalonika bertumbuh imannya dengan baik. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan. Dan Paulus bersyukur melalui kehidupannya Tuhan memakai mereka untuk memberitakan firman dan mengajar mereka, membawa mereka bertumbuh di dalam iman. Saudaraku dikasihi Tuhan, Paulus bersyukur mereka melihat orang-orang Tesalonika berdiri dengan kokoh dalam imannya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-9, bagaimana Paulus mengucap syukur tadi tentang pertumbuhan, bagaimana orang Tesalonika berdiri teguh di dalam iman. Nah, selain ucapan syukur, Paulus menyebutkan dimensi yang kedua di dalam doanya, yaitu permintaan, permohonan. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Perhatikan, Paulus berkata, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka. Paulus menyatakan dalam doanya sebuah permintaan agar Tuhan izinkan mereka bisa bertemu kembali dengan orang-orang Tesalonika ini. Paulus memberikan doanya ini, kerinduannya ini, pengharapannya ini di dalam doa dan mohon kepada Tuhan. Sehingga dikatakan juga dalam ayat yang ke-11, kiranya Dia, Allah kita, Allah Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu. Paulus minta agar Tuhan bisa memberikan jalan untuk bisa datang ke Tesalonika. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam doa ada ucapan syukur, di dalam doa ada permohonan. Mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan, dan mengucap syukur
apa yang akan Tuhan kerjakan sebagai tindakan iman kita bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi dalam doa, Tuhan juga mendengarkan permohonan saudara. Tuhan mendengarkan permintaan saudara. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginanmu hari-hari ini, mari nyatakan itu di dalam doa. Paulus sebut, nyatakanlah dalam doa dan ucapan syukur. Biarlah apapun hari-hari ini yang kau hadapi, mari kita hadapi dengan penuh ucapan syukur dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Siapkan hati saudara untuk menerima jawaban Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang menjawab permintaan, permohonan, doa kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.